Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pelatih AC Milan Stefano Pioli tidak mau timnya dicap gagal jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Rossoneri membuang kesempatan lolos finish di 4 besar setelah hanya bermain imbang tanpa gol kontra Cagliari di Stadion San Siro Senin 17 Mei 2021. Kini AC Milan mengoleksi 76 poin dari 37 pertandingan dan duduk di peringkat ketiga klasemen. Mereka hanya unggul head to head dari peringkat 4 Napoli serta 1 poin dari Juventus. Sementara di laga pekan terakhir, AC Milan meski bertandang ke markas penghuni peringkat kedua klasemen sementara yaitu Atalanta. Napoli bakal melawan Hellas Verona, sementara Juventus akan bertandang ke markas Bologna. Salah satu dari 3 tim tersebut meski rela tersingkir dari posisi 4 besar. Apabila ditilik dari calon lawan-lawannya, AC Milan memiliki misi yang paling berat. Pasalnya, Atalanta belum menelan satupun kekalahan dari 6 pekan terakhir. Kami telah melakukan hal hebat musim ini, ada kekecewaan malam ini, dan kami tahu Atalanta adalah satu-satunya tim yang belum pernah saya kalahkan selama menjadi pelatih AC Milan, sebut Pioli usai pertandingan kontra Cagliari. Pioli menambahkan bahwasannya bukanlah sebuah kegagalan apabila AC Milan tidak lolos ke Liga Champions musim depan. Pada dasarnya, itu bukanlah tugas yang wajib dipenuhi oleh Stefano Pioli. Direktur teknis AC Milan Paolo Maldini juga sempat menyebutkan hal tersebut. Dengan cara kami bermain, semua yang kami lakukan dan beberapa besar kami telah berkembang sepanjang tahun. Gagal mencapai 4 besar tentu akan mengecewakan, sebut Pioli dikutip dari Football Italia. Itu tetap tidak akan menjadi kegagalan karena saya merasa kami meletakkan dasar untuk sampai ke sana segera di masa depan dan itu adalah tujuan di awal musim tapi jelas bukan kewajiban, tandasnya. AC Milan dikabarkan bakal menggelar pertemuan dengan agen gelandang Saulio Metti yang mereka pinjam dari Torino hingga akhir musim nanti. Rossoneri mendatangkan Metti dengan status pinjaman berbayar dari Granata pada bursa transfer Januari lalu guna menambah pilihan yang sangat diperlukan di lini tengah mereka. Akan tetapi, sang pemain tampaknya bakal kembali ke Turin musim panas nanti saat masa pinjamannya berakhir. Gelandang 27 tahun tersebut telah mencetak 17 penampilan bersama Milan sejak kedatangannya musim dingin lalu, dan meskipun ia tampil baik dalam beberapa pertandingan, ia cenderung kurang konsisten. Karena itulah, Paolo Maldini dan Ricky Massara diperkirakan akan dengan senang hati membiarkannya kembali ke klub induknya. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, pihak Rossoneri telah menjadwalkan pertemuan dengan agen pemain asal Prancis tersebut untuk membahas situasi tersebut. Namun, jika tidak ada perubahan signifikan, hampir mustahil raksasa Serie A tersebut bersedia membayar 8 juta euro atau sekitar 128 miliar kepada Torino untuk menebus sosok yang dianggap tak terlalu spektakuler tersebut. Jika Metti hengkang, Milan diperkirakan akan mendatangkan tambahan kekuatan baru untuk lini tengah mereka musim depan. Banyak hal akan bergantung pada takdir klub di Liga Champions yang akan menghadirkan suntikan dana cukup besar meskipun situasinya saat ini cukup rumit setelah pasukan Stefano Pioli ditahan imbang oleh Cagliari dengan skor 0-0. Mauro Icardi mau kembali ke Italia. Dia tertarik untuk kembali memijakkan kakinya ke kota Milan. Hanya saja, Icardi kemungkinan tidak akan bergabung dengan klub lamanya Inter Milan. Dia sekarang diisukan mau hijrah ke AC Milan. Diketahui, Icardi sebelumnya pindah dari Inter Milan pada tahun 2018. Awalnya dia menjadi pemain pinjaman, namun kemudian dipermanenkan dengan tebusan 50 juta euro. Musim kini peran Icardi agak kurang di PSG. Dia harus bersaing dengan Moise Kean untuk mendapatkan tempat utama, itu pun setelah Kylian Mbappe serta Neymar. Merasa kurang nyaman, agen Icardi yang juga merupakan istrinya Wanda Hara berpikir untuk pulang ke Italia saja, dan AC Milan asumsi sebagai pilihan tepat. Laporan Football Italia, Wanda Hara sudah menawarkan Icardi kepada AC Milan. Dia melihat celah bahwa klub tersebut memang butuh amunisi baru melapisi Zlatan Ibrahimovic yang baru-baru ini mengalami cedera serius. Urusan gaji dipercayakan kepada kendala utama Milan untuk memasang jasa Icardi
Icardi. Dia diketahui dibayar 10 juta euro per musimnya di PSG. Hanya saja AC Milan juga jangan patah searang duluan. Ada jalan lain yang bisa dibuka. Mereka berpeluang memboyongnya dengan status pinjaman di musim depan dengan buat gaji. PSG bersedia membagi dua bebannya. Manajer AC Milan Stefano Pioli memberikan pujian besar kepada Theo Hernandez. Ia menilai sang bek tampil luar biasa di laga itu dan berpotensi menjadi salah satu bek sayap terbaik di dunia. Dini hari tadi, AC Milan memetik kemenangan besar di Turin. Mereka menghajar Torino dengan skor telak 7-0 di pertandingan Giornata ke-36 Serie A. Theo Hernandez berperan besar dalam pesta gol Milan kali ini. Sang bek menyumbang total 2 gol ke gawang Torino di laga ini. Pioli mengaku terkesan melihat sang bek yang semakin tajam. Jika dia bermain dengan cermat dan juga dengan mental yang kuat, maka ia akan jadi pemain yang sangat kuat, buka Pioli. Pioli percaya bahwa Theo Hernandez memiliki bakat dan kemampuan di atas rata-rata. Ia optimis sang bek bisa menjadi bek terbaik di dunia jika ia mau terus bekerja keras. Dia bisa bertahan dan menyerang dengan sangat baiknya. Ia memiliki fisik yang kuat untuk menopang permainan itu dan ia bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Pioli juga menekankan bahwa Theo tidak boleh cepat berpuas diri dengan penampilannya saat ini. Ia ingin sang bek tetap memiliki rasa lapar untuk menjadi pemain yang lebih baik dari hari ke harinya. Dia bermain terus-menerus dalam 1,5 tahun terakhir ini dan saya selalu mengingatkannya agar tidak berpuas diri dengan talenta yang ia miliki. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan ia memiliki kualitas yang bagus. Ia harus membuktikan bahwa ia ingin menjadi yang terbaik di setiap harinya. Berkat kemenangan melawan Torino dini hari tadi, Milan naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Rossoneri membutuhkan tambahan 1 poin untuk mengamankan 1 tempat ke UCL musim depan. AC Milan kembali meraih kemenangan besar dalam lawatannya ke kota Turin. Kali ini, Rossoneri menang telak 7-0 saat bermain di markas Torino dalam laga Giornata 36 Serie A Liga Italia, Kamis 13 Mei 2021. Kemenangan tersebut membuat pelatih AC Milan Stefano Pioli merasa sangat bersyukur karena tim asuhannya telah berkembang makin dewasa dan solid. Setelah pada laga sebelumnya AC Milan berhasil menang dengan skor 3-0 atas Juventus di Allianz Stadium, Rossoneri kini menang telak 7-0 di markas tetangga Juventus yaitu Torino. Anthony Beck mencetak hat-trick sementara Theo Hernandez mencetak 2 gol. 2 gol lain masing-masing dicetak oleh Frank Kessie dan Brahim Diaz. AC Milan pun kini kembali berada di peringkat ketiga dengan jumlah poin yang sama seperti Atalanta yang berada di peringkat kedua yaitu 75 poin. Rossoneri dan Atalanta unggul 2 poin atas Napoli dan 3 poin atas Juventus. Kemenangan besar ini pun disambut baik oleh Stefano Pioli yang merasa tim asuhannya benar-benar memperlihatkan performa luar biasa dalam 2 pertandingan sulit di Turin. 2 pertandingan tandang yang sulit dan 2 performa penting seperti itu adalah sebuah petanda yang sangat penting. Kami memerlukan 1 kemenangan lagi dan kami harus memikirkan pertandingan berikutnya, ujar Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia. Sampai saat ini semua selesai, apapun masih bisa terjadi. 2 pekan lalu semua orang mengatakan kami sudah hampir habis. Kini kami punya keyakinan di tangan kami sendiri, lanjutnya. Bicara soal kemenangan besar di markas Torino, pelatih AC Milan itu mengatakan, saya meminta anak-anak untuk bermain lebih baik dari lawan mereka. Jika Anda bermain lebih baik, Anda punya peluang lebih baik untuk menang dan kami melakukannya. Stefano Pioli menegaskan sangat senang berada di lingkungan AC Milan yang memberikan dukungan agar tim bisa berkembang dengan sangat baik sebagai sebuah kesatuan yang solid. Bahkan, Stefano Pioli mengaku bahwa Rossoneri telah menjadi tim dengan kualitas mental yang sangat bagus dan itu merupakan berkat tersendiri baginya sebagai seorang pelatih. Klub selalu melindungi kami, rasanya senang berada di Milanello. Kami telah bekerja selama 1,5 tahun dan itu terlihat. Kami mampu melakukan perayaan hanya seketika kami melakukannya, ujar Stefano Pioli. Kami menjadi tim dengan mentalitas yang kuat. Saya tidak pernah melupakan bahwa saya telah melatih tim yang sangat muda yang telah menjadi dewasa dan solid. Mereka selalu memberikan perhatian, ini adalah hadiah terbaik untuk pekerjaan kami, lanjutnya.
Demi menambah kekuatan pada musim depan, klub raksasa Serie A Italia AC Milan kini sedang menjalin negosiasi dengan bintang Real Madrid bernama Lucas Vazquez. Seperti diketahui, kontrak Lucas Vazquez bersama Real Madrid akan habis pada akhir musim ini. Masa depan yang tidak pasti di Los Blancos membuat AC Milan berusaha membajaknya secara gratis pada bursa transfer musim panas nanti. Akan tetapi, menurut laporan dari Football Italia, Lucas Vazquez meminta gaji yang membuat AC Milan merasa pusing. Pemain asal Spanyol itu ingin digaji sebesar 7 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah per musimnya. Gaji besar itu rupanya sejajar dengan pendapatan bintang Rossoneri yaitu Zlatan Ibrahimovic. Bila tidak ingin kehilangan Lucas Vazquez, AC Milan harus segera membuat keputusan. Hal itu lantaran Lucas Vazquez juga tengah mendapatkan godaan dari klub raksasa Bundesliga yaitu Jerman, Bayern Munchen dan rival Real Madrid yakni Atletico Madrid. Saat ini, Vazquez sedang menjalani pemulihan cedera ligamen yang membuatnya terancam absen hingga akhir musim. Sebelum cedera, pemain berusia 29 tahun tersebut telah menyumbang 2 gol dan 8 assist dalam 34 penampilan di semua kompetisi. Sementara itu, pelatih Los Blancos Zinedine Zidane sebenarnya ingin mempertahankan pemain timnas Spanyol itu. Namun, situasinya bisa berubah apabila Vazquez memutuskan untuk pergi dari Santiago Bernabeu pada akhir musim ini. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan kabar buruk dengan mengatakan Zlatan Ibrahimovic bakal absen di laga lawan Torino maupun Cagliari. Ibrahimovic sebelumnya sempat beberapa kali absen membela AC Milan. Terakhir, ia mengalami masalah pada ototnya. Alhasil Milan terpaksa harus absen di laga lawan Sassuolo dan Lazio. Namun setelah itu, ia bisa bermain lawan Benevento dan Juventus. Sayangnya saat melawan Juventus, petaka menyapa Ibrahimovic, ia tak bisa main full 90 menit karena lututnya sepertinya cedera lagi. Jelang duel lawan Torino, Stefano Pioli memberikan kabar buruk terkait kondisi Zlatan Ibrahimovic. Ia mengatakan AC Milan tak akan diperkuat pemain Swedia tersebut saat bertandang ke Turin nanti. Satu-satunya berita buruk adalah cederanya. Sedikit keselio di lututnya, buka Pioli seperti dilansir dari Football Italia. Namun selain itu, Pioli juga menambahkan bahwa Ibrahimovic tampaknya juga diragukan akan bisa bermain saat melawan Cagliari. Ia tidak akan bersedia besok dan Minggu melawan Cagliari. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya minggu depan, seru Pioli. Ante Rebic main sebagai pemain pengganti saat lawan Juventus. Ia masuk menggantikan Zlatan Ibrahimovic. Rebic ikut menyumbang 1 gol di laga tersebut. Stefano Pioli pun mengaku ia ikut senang melihat penampilan pemain Kroasia itu. Tanggapan yang tepat dari pemain penting melekat pada pekerjaannya dan apa yang ia lakukan. Siapapun yang tidak dipilih untuk menjadi starter pasti marah, itu benar. Semua orang merasa mereka telah memberikan begitu banyak untuk mencapai target dan ingin bermain, tuturnya. Jika mereka tidak menyapa saya beberapa hari, itu tidak masalah selama mereka selalu membantu tim saat dipanggil, seru Pioli. Zlatan Ibrahimovic musim ini telah bermain sebanyak 27 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi. Ia mengawas 17 gol dan 3 assist, sementara itu Ante Rebic mencetak 8 gol dan 8 assist dari 31 laga. Dua klub raksasa Liga Italia, Inter Milan dan AC Milan, dikabarkan tengah berebut playmaker Atalanta asal Ukraina Ruslan Malinovskyi di bursa transfer musim panas ini. Ruslan Malinovskyi mencuri perhatian ketika Atalanta menggasak tuan rumah Parma dengan skor 5-2. Ruslan Malinovskyi mencatatkan nama di papan skor sekaligus menjadi arsitek gol Atalanta lainnya. Jika ditotal, pemain 28 tahun itu telah terlibat dalam terjadinya 17 gol dari 33 laga bersama Atalanta. Peran Ruslan Malinovskyi begitu krusial untuk membawa Atalanta ke 3 besar klasemen Serie A Italia. Dilaporkan oleh laman Calcio Mercato yang dilansir oleh Sempre Milan, kabarnya klub Inter Milan dan AC Milan kepincut dan tengah berlomba-lomba untuk mendatangkannya. Inter Milan bahkan dikabarkan telah melakukan langkah konkret dengan menawarkan penukaran pemain. Kontrak Ruslan Malinovskyi di Atalanta sendiri baru berakhir pada tahun 2023. Dengan demikian, nilai transfer Ruslan diyakini tembus angka 30 juta euro. Dengan kualitas mumpuni dan usia relatif di masa keemasan, Ruslan Malinovskyi akan jadi investasi menarik bagi duo Milan musim depan. Meski kurang akrab di telinga, Ruslan Malinovskyi sejatinya menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer musim panas ini. Legenda Chelsea Claudio Makelele pernah merekomendasikan The Blues untuk merekrut Ruslan yang ia dijuluki sebagai Jorginho dari Ukraina.
Melansir laman Daily Mail, Claudio Makelele memantau pemain gelandang asal Ukraina tersebut dan terkesan dengan penampilannya di awal musim 2019-2020. Oleh karena itu, ia pun meminta Chelsea untuk segera memboyongnya. Meski begitu, jelang bursa transfer musim panas ini justru nama Inter Milan dan AC Milan yang muncul ke permukaan ketimbang Chelsea. Keberadaan Thomas Tuchel diyakini bisa mengubah rencana transfer The Blues.